Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sehat. Yes. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap sehat. Yes. Oh. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, sekarang kita akan memulaikan aktivitas kita. Pembelajaran kita di hari ini akan diawali terlebih dahulu dengan doa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk itu salah seorang siswa memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman, persilakan dari mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak memulai kami membuat pelajaran kami dipersilakan. Amin. Dipersilakan berdoa. Terima kasih sudah memimpin doa di pagi ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Kita terlebih dahulu akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, Ibu minta salah seorang siswa untuk maju ke depan memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Dipersilahkan. Teman-teman, dipersilakan berdiri. Silakan berdiri, posisi siap. Dari Sabang sampai Merauke, berdagang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Silakan duduk. Ibu ucapkan terima kasih sudah memimpin lagu Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Nah, dari Sabang sampai Merauke itulah Indonesia. Nah, sekarang ibu akan bertanya. Ada 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Ada berapa pulau? 5. Ayo coba sebutkan. Ada pulau apa? Kalimantan. Ya, jadi ada 5. Sebelah sini. Yang pertama apa? Sebelah sini. Kalimantan. Di sini. Papua apa lagi sini? Terakhir. Sulawesi. Jadi ada berapa? 5 pulau terbesar yang ada di mana? Ada di Indonesia, negara kita tercinta. Nah, sekarang perhatikan.
Perhatikan. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Dengar nama. Adrian. Ya, hadir. Henry. Hadir. Ya, mantap. Johan. Hadir. Ya. Arini. Hadir. Ya, mantap. Ren. Hadir. Ya, Ren, mantap. Johan. Hadir. Krisya. Hadir. Iskia. Hadir. Ya. Ya, sekarang Ibu akan bertanya, kenapa dia tidak hadir? Hadir. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan yang mana kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan agar tidak apa? Tidak sakit. Tidak jatuh sakit. Kalau sudah sakit berarti sudah tidak bisa lagi datang di mana? Untuk melakukan apa? Belajar. Ketika kita tidak hadir berarti kita sudah rugi. Rugi tidak mengikuti pelajaran. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pada pembelajaran pada materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan bertanya, masih ingat pelajaran yang kita pelajari kemarin? Masih. Ya, tentang apa? Tentang pekerjaan di sekitar. Ya, coba Ibu minta contoh pekerjaan apa itu? Ada petani. Sebelah sini ada apa? Penjahit. Itu apa lagi? Petani sudah. Sudah pelukis. Itu apa? Yang biasa paling banyak kita kerjakan di daerah pantai apa? Nelayan. Jadi ternyata anak-anak masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang di sini kita akan belajar tema 4. Tema 4 berikut subtema 3. Tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 3 yaitu pekerjaan orang tua. Perhatikan, sini perhatikan. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada berapa? 6. Jadi ada banyak tujuan pembelajaran kita. Nah, perhatikan di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menguraikan pendapat pribadi tentang cerita. Jadi cerita hari ini tentang dongeng, yaitu tupai dengan ikan bagus. Berikut tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menyajikan pendapat pribadi tentang isi dongeng. Perhatikan untuk tujuan yang ketiga di sini siswa dapat menguraikan jenis-jenis pekerjaan. Jadi untuk materi kita yang minggu yang kemarin ada kaitannya juga dengan materi kita hari ini. Yaitu kita dapat menguraikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Untuk tujuan yang kelima, perhatikan. Tujuan yang kelima di sini siswa dapat menguraikan dampak pemanfaatan sumber daya alam. Yang keenam, di sini siswa dapat menyajikan contoh kegiatan upaya pencegahan agar tidak terjadi yang namanya abrasi, berikut ada banjir. Nah, jadi perhatikan di sini kita lanjut muatan. Di sini ada pembelajaran tentang bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Jadi saat ini kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia. Di sini perhatikan ada tentang apa? Dongeng. Oke, sekarang Ibu minta
kelompok etnis masyarakat Kelompok etnis masyarakat atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Oke, terima kasih. Jadi, dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis masyarakat yang berasal dari berbagai dunia. Nah, sekarang di sini ada unsur-unsur yang ada di dalam cerita, yaitu yang pertama apa? Tokoh. Jadi tokoh di dalam cerita ini. Tokoh ini berarti pelaku yang ada di dalam cerita. Berarti orang, ya, pelaku. Berikut yang kedua, ada apa? Latar. Latar. Nah, di sini latar berarti segala keterangan, petunjuk, berikut pengacuan, ya, yang berkaitan dengan cerita yang ada di dalam cerita. Yang ketiga apa? Tema. Tema. Ada apa? Tema. Ya, tema ini adalah gagasan atau ide pokok yang ada di dalam apa? Dalam cerita. Yang akan sebentar kita baca bersama. Berikut yang keempat apa? Amanat. Amanat yang dimaksud di sini yaitu pesan yang ada di dalam cerita, yaitu cerita dongeng. Berikut yang kelima apa? Alur. Jadi alur di sini adalah yang kelima itu adalah penokohan atau perwatakan. Ada yang tahu perwatakan atau penokohan itu apa? Karakter atau sifat dari tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, perhatikan berikut yang ke-6 apa? Alur. Ada apa yang ke-6? Alur. Ya, perhatikan ya di slide. Yang ke-6 itu adalah alur, yaitu urutan atau rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Yang ke-7 apa? Konflik. Nah, konflik yang terjadi di dalam cerita, yaitu peristiwa atau kejadian yang ada di dalam cerita. Berikut yang ke-8 ada apa? Klimaks. Ada apa yang ke-8? Klimaks, yaitu klimaks adalah peristiwa di mana sebuah konflik telah berakhir atau telah selesai. Berikut di sini perhatikan ada dongeng tentang apa di atas? Tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang perhatikan buku halaman 95. Yo, dibuka. Buku halaman 95 kita akan membaca secara bersama-sama. Nah, perhatikan. Kita akan membaca secara bersama-sama tentang dongeng ya. 1, 2, 3. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah namanya Tanparan. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka telah melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, makan, mengungkit,
sudah lancar membaca. Nah, perhatikan kita kembali pada cerita dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus adalah sahabat yang sejati. Mereka setiap hari bermain bersama-sama. Nah, sekarang suatu hari apa yang terjadi? Ikan gabus sakit. Hati tupai merasa sedih, ya kan? Nah, apa makanan yang ternyata yang bisa dapat menyembuhkan ikan gabus? Apa makanan yang bisa menyembuhkan? Hati ikan hiu. Nah, apa yang dilakukan oleh gabus? Apa yang dilakukan gabus? Yang dilakukan gabus, apakah dia menolong ikan hiu atau tidak? Menolong ikan gabus atau tidak? Dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti apa? Jadi cara yang dilakukan oleh tupai yaitu melompat ke kelapa yang lain. Kemudian dia melubangi kelapa. Berikut apa yang dilakukan setelah melubangi kelapa? Masuk ke dalam kelapa. Suatu hari angin kencang, apa yang terjadi? Kelapa jatuh ke sungai. Nah, setelah kelapa jatuh ke sungai, apa yang terjadi? Ikan hiu memakan apa? Kelapa itu di dalamnya ada apa? Oke, ternyata anak-anak menyimak cerita yang dibacakan. Ternyata di dalam kelapa itu ada seekor tupai. Nah, setelah kelapa masuk di dalam perut ikan hiu, apa yang dilakukan oleh tupai? Ya, menggigit hatinya, mengambil hati ikan apa? Hiu. Setelah mengambil hati ikan hiu merasa apa? Sakit dan lemas. Setelah ikan hiu merasa lemas, tupai segera keluar dari mulut ikan hiu. Nah, sekarang setelah mendapatkan hati ikan hiu, apa yang dilakukan oleh tupai? Pergi dengan pergi ke tempat tinggal gabus untuk apa? Untuk apa? Mengasihi atau memberi. Ya, kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memberikan hati ikan hiu kepada ikan gabus. Ya, mantap. Memberi hati ikan hiu kepada ikan gabus. Setelah ikan gabus makan hati ikan hiu, apa yang terjadi? Sembuh dari penyakit yang dialami oleh ikan gabus. Apa yang dirasakan oleh tupai? Senang. Mengapa dia senang? Karena ikan gabus sembuh. Sebelah sini mengapa tupai senang? Karena ikan gabus sahabatnya sudah sembuh. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak dengan baik tentang cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang kita lanjut. Perhatikan di sini, Ibu sudah siapkan video tentang apa? Ikan gabus dan tupai. Ya, karena sudah terlihat video di layar LCD tentang cerita ikan gabus dan tupai. Oke, Ibu minta anak-anak menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan ya. Kisah
Suatu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus jatuh sakit. Kondisi sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku, ucap si tupai kepada si ikan gabus. Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai, jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu, tawaran si tupai kepada si ikan gabus. Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikan untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi, jawab si tupai dengan meyakinkannya. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu, ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget dan tercengang. Si tupai menyadari sangat suka sebenarnya memenuhi keinginan saat tetapinya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengekat pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah tertutup memenuhi pilihannya. Sahabatnya itu bagus apa sahabatnya bahwa si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lain, melakukan ide rencananya hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah. Dalam aksinya si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai memiliki hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun melebar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus.
Atau apa untukmu gabus? Cepatlah kau makan sahabatku. Kata ikan gabus memakannya. Kejadian lanjutan pun terjadi setelah pasti ikan gabus memakan ikan itu. Ikan gabus menjadi sempurna. Ia terpencar dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih. Oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, Tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si Tupai ikut turut senang. Dan si ikan gabus pun berkata kepada si Tupai, Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, Tupai, kata ikan gabus kepada Tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, haruslah ditepati walaupun bertentangan yang akan dihadapinya. Jadi kita sudah menyimak video tentang apa? Kayu. Yuk, apalagi? Tupai. Ya. Pada terakhir video ada hikmah yang ditulis dalam video. Hikmah itu berarti pesan dari cerita si ikan hiu, ikan gabus, dan apa lagi satu? Tupai. Yaitu hikmah dan cerita itu tentang apa? Apabila kita berjanji, maka kita harus menepati. Berikut ada lagi hikmah yang harus diambil dalam cerita tadi, yaitu persahabatan yang sangat baik antara Nah, perhatikan dari cerita atau video yang sudah kita simak tadi, Ibu akan bertanya. Tes, apakah anak-anak benar-benar menyimak video? Nah, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Ada berapa tokoh? 3. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua, bagaimana pesan moral dalam cerita atau video tadi? Jika kita berjanji, maka kita harus menepati janji kita. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang dongeng Tupai dan ikan gabus? Pendapat sangat baik. Ya, sangat baik karena saling membantu. Sahabat yang apa? Yang sakit. Satu teman membantu. Itu teman yang membantu siapa misalnya dalam cerita? Tupai. Nah, sekarang kita lanjut. Perhatikan gambar di slide berikut ini. Sekarang kita masuk pada
Lanjut. Ada gambar apa ini? Ada? Pengrajin kayu. Yang pertama di sini ada pohon yang ada di mana? Dan berikut ini gambar kedua apa? Menebang pohon. Berikut ini kayu diangkut di kota. Banyak atau tidak? Jika kita sudah mengambil pohon atau kayu yang berlebihan, apa yang terjadi? Pohon yang ada di hutan itu akan semakin habis. Akibatnya apa? Dan adanya banjir. Berikut ini ya gambar yang pengrajin kayu. Pengrajin kayu itu misalnya dia membuat apa? Setelah itu pengrajin kayu membuat meja, kursi, lalu jual di mana? Jual di toko meja. Gambar yang berikutnya ada apa ini? Pendeli yang akan membeli apa tadi? Kayu. Apa? Ya, terima kasih. Sekarang perhatikan di sini. Perhatikan video. Ada pulau apa itu? Gambar pulau apa? Kalimantan yang sudah kalian sebut tadi. Nah, ini adalah pulau Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Perhatikan pada tahun 1950 masih hijau dibandingkan dengan 2020. Nah, akan Ibu jelaskan kenapa di sini masih hijau. Karena di sini masih sangat banyak pohon. Berikut pada tahun 1985 sudah ada putih. Kenapa di sini putih? Karena sebagian pohon sudah oleh siapa? Mengapa mereka menebang pohon? Untuk dijadikan kembali sebagai apa? Berikut pada tahun 2000, warna putih yang ada di sini sudah semakin menyebar. Pada tahun 2005 sudah semakin banyak pohon yang ditebang. 2010, warna hijau yang di sini sudah semakin sedikit. Untuk warna putihnya sudah semakin banyak. Nah, perhatikan anak-anak, pada tahun 2020 putih sudah semakin menyebar di seluruh pulau Kalimantan. Nah, perhatikan videonya. Ada kebakaran.
Nah, anak-anak, dari video yang sudah Ibu tayangkan, apa yang terjadi? Kebakaran. Ada kebakaran, ada polusi, ada apa lagi? Penyakit. Masyarakat mengalami sakit penyakit, apa lagi? Ada pembakaran lahan sehingga mengakibatkan polusi udara. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sebelum kita belajar lebih lanjut, sebentar Ibu akan memberikan LKPD terhadap siswa. Nah, sekarang sebelum itu Ibu akan mengajak kita semua untuk melakukan ice break. Untuk itu Ibu beri kesempatan kepada salah satu
Siapa yang dapat? Nih. Nih. Silakan diisi nama-nama anggota kelompok berikut. Diselesaikan LKPD. Ya. Ibu. Siapa ada pensil 2? Jangan keluar. Duduk di tempat duduk masing-masing. Siapa yang pensil 2? Coba lihat. Siapa yang belum dapat? Itu yang menambah. Ya. Iya, nama-nama anggota kelompok silakan tulis. Nah, perhatikan, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Nah, lembar pertama di sini. Lembar pertama, perhatikan jangan di sini. Lembar pertama yang ini. Yang pertama silakan ditulis identitas kalian, yaitu nama anggota kelompok. Berikut duduk. Kedua, bacalah dongeng tentang tupai dan ikan gabus di buku siswa halaman 95 sampai 96. Berikut lengkapi peta pikiran yang berisi unsur-unsur cerita. Nah, di sini ada judul. Di situ berarti judul yang di dalam cerita itu apa? Berikut ada tokoh, silakan diisi tokoh. Berikut ada pesan moral. Pesan moral yang ada di dalam cerita. Perhatikan. Berikut sifat dari tokoh. Berikut tempat awal cerita dan akhir cerita itu seperti apa. Paham? Paham. Oke, sekarang lanjut pada lembar LKPD yang kedua. Di sini ada cerita tentang pekerjaan dari ayah. Dari cerita itu silakan diisi 3 soal di situ. Yang pertama di situ produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni. Berikut nomor 2, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Berikut yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu. Perhatikan lembar yang ketiga. Mana lembar yang ketiga? Ini. Coba angkat semua. Ini lembar yang ketiga. LKPD yang ketiga, perhatikan di situ ada gambar apa? Gambar apa itu? Pulau apa? Kalimantan. Pulau Kalimantan. Pada tahun 1950. Nah, di sini menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasil jawabannya bersama temanmu. Silakan diisi ya. Ya, diisi mulai dari LKPD yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Ya, silakan diisi dulu. Ini judul
kita apa? Taruh di sini. Ya, sini. Ya, yang mau dikerjakan yang ini. Ya, ya. Iya. Silakan tulis nama, Bu Ibu, tokoh yang ada dalam cerita itu apa? Kayaknya ketemu kelompok yang diisi. Silakan diisi. Ini. Ya. Enggak diisi, sambung sini. Nah. Bawah ini ada nama. Ya. Udah jelas? LKPD ditaruh di atas meja lalu dikerjakan. Ya, silakan ditulis anggota kelompok. Tulis dong. Tulis nama-nama anggota kelompok sini. Oh, sudah. Ibu kasih 15 menit. Ada kerjasama antara anggota kelompok. Silakan kerjasama. Jangan cuma satu orang yang buat. Harus ada kerjasama. Ya, silakan ada kerjasama. Tulis. Silakan ditulis nama-nama berikut lanjut pada pelajaran bahasa Indonesia. LKPD untuk bahasa Indonesia berikut lanjut dengan IPS berikut lanjut dengan IPA. Silakan ditulis, dikerjakan. Duduk. Nama anggota kelompok. Kelompok 1 untuk LKPD yang pertama sudah. Cepat. Oke, silakan dibuat jangan berikut.
Iya, mantap. Ini judul. Kasih jelas, terus itu. Lapis.
Ini produk apa yang dihasilkan oleh ABD? Jawaban di sini. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah? Belum. Oke, cepat. Sudah? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, masing-masing segera memilih anggota ketua kelompok. Dari ketua kelompok 1, silakan dipilih siapa ketuanya. Berikut untuk kelompok 2, siapa ketuanya. Sudah? Oke. Sekarang dimulai dari kelompok 2 untuk presentasi. Dipersilakan kepada kelompok 2. Jadi untuk muatan LKPD muatan bahasa Indonesia yang LKPD yang pertama ini. Nah, ini. Perhatikan untuk anggota kelompok yang lain, perhatikan. Kasih kuat. Judul yaitu tupai dan ikan gabus. Tokoh. Oke, lanjut. Yang lain perhatikan di sini. Awal cerita. Nah, perhatikan untuk kelompok yang lain. Pada kelompok 2 untuk judulnya yaitu tupai dan ikan gabus. Berikut yang LKPD yang berikutnya, LKPD yang kedua. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja dan kursi. Apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa dan standar?
ketiga. Dah. Yang ketiga ini. Lanjut. Ya, kelompok lain perhatikan di sini. Tahun 2005. Ya, lanjut. Tahun 2020. Ya, lanjut. Nomor 1. Penampakan hutan tahun 1950 masih banyak hutan yang menutupi wilayah Kalimantan. Sedangkan tahun 2010 sudah hampir seluruh bagian wilayah Kalimantan tidak tertutup hutan. Ya, Polusi udara akan buruk dan akan terjadi longsor. ya. Menanam kembali hutan yang gundul dan tidak membakar hutan yang ada. Oke. Sekarang kelompok 1. Perhatikan kelompok yang lain. Judul: Tupai dan Ikan Gabus. Oke. Tokoh: Tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Ya. Sifat tokoh: Tupai suka menolong ikan hiu. Sabar. Tempat: Kalimantan Barat. Pesan moral: Siapa? Siapa itu? Pesan moral: harus saling menolong. Ini. Awal cerita: Tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita: ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke, ternyata jawabannya mirip-mirip dengan kelompok 1. Lanjut. Ya. Produk apa yang dihasilkan oleh AMN? meja dan kursi? Oke, nomor 2. Apakah kerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Squad. Jelaskan langsung. Ini. Bagaimana Ayah Beni menghasilkan meja dan kursi yang merupakan barang? Nomor 3. Apa saja yang harus dikerjakan Kelompok lain perhatikan. oleh pengrajin kayu? Jawaban: membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan Dan mengecatnya. Lanjut. LKPD yang terakhir. Ya. Ini. Tahun 1985 sudah mulai ada sedikit wilayah Kalimantan tidak tertutup hutan. Tahun 2005
Sudah mulai banyak di wilayah Kalimantan tidak tertutup hutan. Tahun 2005. Sudah mulai banyak wilayah Kalimantan tidak tertutup hutan. Tahun 2010. Sudah setengah wilayah Kalimantan tidak tertutup hutan. Tahun 2030. 20. Tahun 2020 hampir seluruh wilayah Kalimantan tidak tertutup hutan. Oke, lanjut. Ya, nomor 1. Penampakan hutan tahun 1950. Masih banyak Mulai duduk. hutan yang menutupi wilayah Kalimantan, sedangkan tahun 2010 sudah hampir seluruh bagian wilayah Kalimantan tidak tertutup hutan. Oke, nomor 2. Polusi udara akan buruk dan akan terjadi longsor. Menanam kembali hutan Menanam kembali hutan. yang unggul dan tidak membakar serta menebang pohon. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah presentasi hasil diskusinya. Nah, perhatikan sekarang. Perhatikan, kita akan menjawab LKPD yang sudah kita kerjakan. Nah, perhatikan di sini ada judul. Jadi judul dari bacaan tadi, dari cerita tadi tentang apa? Tupai dan gambus. Kelompok 1 jawabannya seperti itu. Ya. Sekarang kelompok 2 jawabannya seperti itu. Ya. Oke. Berikut tokoh yang ada dalam cerita itu apa? Siapa? Ikan gambus, tupai dan Jadi ada berapa tokoh? 3. Ada 3 tokoh. Berikut di sini ada pesan moral dalam cerita. Pesan moral dalam cerita itu Tupai suka menolong ikan hiu. ya suka menolong. Kelompok sini jawabannya seperti apa? Tupai suka menolong ikan hiu. Nah sekarang sini sifat dari tokoh. Sifat dari tokoh itu apa? Misalnya tupai, sifatnya seperti apa? Kelompok 1 apa? Sifat dari tokoh tupai baik. Terus apa lagi? Sebelah sini sifat dari tokoh tupai apa yang sudah dijawab? Apa kelompok 2? Jawaban kalian tadi. Sifat dari tokoh tupai. Ya, tupai suka menolong. Nah, sekarang tempat. Jadi tempat yang ada di cerita situ di mana? Terjadi pada Kalimantan Barat. Sebelah sini, kelompok sini. Ada Kalimantan Barat karena di cerita sudah jelas-jelas di situ dikatakan terjadi di Pulau Kalimantan Barat. Di Kalimantan. Nah, sekarang daripada ini Pulau Kalimantan. Nah, sekarang dari pembelajaran kita tadi, kita sudah belajar tentang apa? Yang kita pelajari tadi tentang apa? Tentang cerita. Cerita ikan gambus
Pemandangan alam Kalimantan sudah seperti apa? Sudah semakin banyak berwarna putih. Warna putih itu berarti hutannya sudah ditebang oleh manusia. Berikut ada apa lagi? Dalam video yang sudah kita pelajari tadi, apa saja yang sudah terjadi dalam ketika hutan sudah ditebang oleh manusia? Apa yang terjadi? Kebakaran. Berikut apa lagi? Polusi. Berikut apa lagi? Apa lagi? Manusia sakit. Jadi ada banyak masyarakat yang menjadi sakit. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi, dan untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi silakan dikumpul dan ditaruh di meja. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama. Gampang, makanya harus cepat. Sudah? Silakan dulu. Ya, silakan dulu. Ini LKPD apa? Soal evaluasi. Silakan dikerjakan. A, B, C. Silakan pilih jawaban yang tepat. Ya. Silakan duduk dan mengerjakan soal evaluasi 6 nomor. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit karena soalnya gampang. Tulis nama kalian. Nama sendiri, bukan nama kelompok, karena ini kita punya. Silakan dikerjakan, tulis nama, lalu kerjakan nomor 1 sampai 6. Silakan disilang. Ada yang sudah selesai nomor 1? Sudah. Tidak ada kerjasama, kerja sendiri-sendiri. Silakan dibaca soalnya lalu diisi jawabannya, dipilih. Ada yang selesai nomor 2? Nomor 2 sudah selesai? Baca dalam hati agar teman-teman yang lain tidak merasa terganggu. Silakan diisi. Kerjakan sendiri-sendiri. Nomor 6. Oke, sudah selesai. Yang lain silakan kumpul apabila sudah selesai. Silakan duduk. Sudah?
Sudah? Kerja sendiri-sendiri. Ya, ketua kelas sudah selesai. Yang lain sudah? Yang lain sudah? Oke, silakan dilanjutkan. Sudah? Oke. Ini sudah? Oh, sisa satu nomor. Sudah? Oke, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tinggal satu orang. Sudah? Oke. Sekarang semuanya sudah selesai. Akan Ibu periksa sebentar, besok akan Ibu bagikan hasil soal yang sudah kalian belajar, sudah kalian isi. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena Kesempatan yang baik. Karena sudah menonton video pembelajaran tentang apa? Berikut ada apa lagi yang sudah kita tonton tadi? Ada pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Berikut ada video apa? Ya, video kerambakan hutan Kalimantan yang di dalamnya ada kebakaran. Berikut apa lagi? Ada polusi. Berikut apa lagi? Ada kebakaran. Kebakaran lahan yang sangat besar, yang sangat luas. Nah, sekarang setelah kita belajar hari ini tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, saat ini Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran kita besok. Besok kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika, itu perkalian dan pengurangan bicara. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini